Salam analis anggaran Indonesia. Salam analis anggaran Indonesia. Sampai jumpa lagi teman-teman di Sangga Diskusi Analis Anggaran Indonesia. Saya sebagai host kali ini, saya Adistio Nugroho, Ketua Divisi Hukum Analis Anggaran Indonesia, dan kali ini bersama saya Indra Kurba, Ketua Umum Analis Anggaran Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa ini, Pak Ketua Umum Analis Anggaran Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang hal yang menarik nih. Ada kaitannya dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Oke. Yaitu tentang regulasi atau peraturan perundang-undangan. Mantap. Nah, belum lama ini baru saja ditetapkan undang-undang Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini kan sebuah undang-undang yang merangkum berbagai peraturan perundang-undangan untuk disatukan, untuk disederhanakan gitu. Nah, karena kita tahu saat ini jumlah regulasi di Indonesia ini banyak sekali, dan memang ini terkait dengan sistem hukum kita yang menganut asas civil law. Jadi semuanya itu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau berdasarkan data yang ada saat ini jumlah regulasi kita ini mencapai 40 ribuan baik terdiri dari undang-undang, dari PP, Perpres, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, itu ada 40 ribuan. Ini tentunya kondisi ini perlu kita cermati ke depan gitu. Apakah regulasi, dengan banyaknya regulasi ini, apakah akan membantu atau justru akan menghambat? Ini yang nanti akan coba kita bicarakan. Baik Pak Indra, memandang regulasi saat ini menurut pandangan Pak Indra seperti apa ini? Ya, makasih Mas Adi. Tadi yang disampaikan Mas Adi ada benarnya. Negara kita itu bahkan dapat rekor muri Mas Adi, kan sebagai negara dengan jumlah peraturan paling banyak gitu ya. Itu tahun 2000 berapa ya kemarin itu rekor murinya, 40.000 peraturan. Itu kita sebagai negara yang paling banyak peraturan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi tugas pemerintah sebagai regulator, itu bisa menunjukkan bahwa kita sebagai pemerintah membuat banyak regulasi untuk memastikan suatu kondisi keamanan, kedamaian, ketertiban bagi masyarakat melalui regulasi-regulasi tersebut, ya kan. Tapi dalam perjalanannya kondisi tersebut akhirnya menimbulkan suatu, kalau boleh saya gambarkan itu seperti benang kusut, ya kan? Seperti benang kusut. Karena setiap saat kita membuat regulasi, gitu kan? Membuat regulasi. Karena apa? Regulasi itu instrumen pelaksana kebijakan. Ketika pemerintah membuat suatu kebijakan dan ingin melaksanakannya, itu butuh instrumen. Nah, regulasi itulah instrumennya. Tapi dalam kondisi yang sekarang, ketika regulasi itu sudah sedemikian banyak, gitu kan, tidak bisa dihindari adanya duplikasi, adanya redundant, pengulangan-pengulangan. Di sana sudah diatur, di sini masih diatur. Di sana sudah ada aturannya, di sini juga bikin lagi. Itu yang menjadi PR. Sehingga ketika itu dibawa ke ranah yang lebih bisnis misalnya ya, seperti perizinan gitu kan, untuk investasi. Betul, Pak Indra. Berusaha, itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kenapa? Ketika satu pengusaha ingin melakukan investasi di Indonesia, itu terjegal dengan banyak sekali aturan. Oh ya kan? Iya betul, itu kendala luar biasa. Untuk mengurus perizinan itu butuh berapa langkah gitu, berapa langkah. Sehingga ini yang menjadi concern Pak Jokowi, gitu kan. Sayang sekali dengan sumber daya alam, dengan potensi yang ada di Indonesia, itu kebanyakan investor mundur karena melihat iklimnya tidak kondusif. Betul Pak, itu juga menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Iya betul, itu sangat kontroversial. Sehingga Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa regulasi kita itu sangat banyak dan sangat mahal, gitu kan. Sehingga beliau menginisiasi adanya tadi Omnibus Law. Omnibus Law itu pada dasarnya adalah reformasi regulasi. Ini sudah
sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Ada yang namanya cutting the red tape, ya kan? Itu khusus untuk memotong semua rantai birokrasi di bidang perizinan atau di bidang bisnis, usaha gitu kan. Sehingga banyak penghematan-penghematan yang terjadi di sana. Di Australia dilaksanakan itu, di negara-negara juga seperti itu. Nah, dengan kondisi yang peraturan yang seperti benang kusut tadi, bayangkan kalau itu kita kaitkan dengan rupiah. Ya kan? Oh, betul Pak Indra. Dengan jumlah uang. Ada kata-kata Pak Indra tadi, mahal. Mahal. Ketika APBN kita itu ada 4.000 triliun, itu nggak ada 1 rupiah pun yang tidak ada regulasinya. Ya kan? Betul sekali Pak. Jadi memang Kementerian Lembaga ini berlomba-lomba membuat regulasi. Iya, betul. Karena salah satu produk, kalau kita ibaratkan pabrik, ya kan, produk utama pemerintah itu, kementerian lembaga itu ya regulasi. Itu produk utamanya. Nah, sebagai sebuah produk tentunya membutuhkan biaya. Nah, biaya inilah yang kemarin itu atau beberapa waktu, bahkan sudah beberapa tahun yang lalu itu disoal oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh tertentu, oleh lembaga-lembaga tertentu. Biaya membuat regulasi di Indonesia itu mahal sekali. Beberapa waktu lalu ada viral di salah satu WA grup gitu kan, anggota DPR menyampaikan bahwa ini membuat peraturan menteri aja bisa habis 4 miliar gitu kan. Wow, luar biasa itu. Iya, gitu 4 kan. miliar. Iya, 4 miliar. Peraturan menteri. Ada lagi bikin undang-undang biayanya 20 miliar segala macam. Nah, ini yang menurut saya itu kita harus mulai benahi pelan-pelan, ya kan. Salah satu langkah tadi reformasi regulasi. Nah, mungkin nanti di tempatnya Mas Adi di Direktorat HPP di Ditjen Anggaran itu juga bisa menerapkan hal-hal yang bisa mengarah ke perbaikan regulasi yang lebih streamline. Jadi lebih langsing lah ya, lebih sedikit regulasinya tapi lebih efektif untuk diimplementasikan. Betul Pak Indra. Jadi ini, kalau Pak Indra sampaikan tadi itu sebuah regulasi ini seharusnya tidak sekedar dibuat, tapi memang ada tujuannya. Nah, bagaimana kita ini menganalisis atau apakah ada tools untuk menganalisis bahwa regulasi yang dibuat ini benar-benar nanti memberikan manfaat untuk masyarakat, atau memang ini benar-benar regulasi yang memang dibutuhkan, bukan sekedar regulasi yang dibikin untuk jadi regulasi saja gitu. Iya, sepakat Mas Adi. Kita harus, regulasi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Semuanya direncanakan. Betul. Ya kan? Dalam sistem penganggaran kita, sistem perencanaan kita, semuanya direncanakan. Jadi ketika kita akan membuat regulasi, itu sudah ada perencanaannya, ya kan? Kita akan menerbitkan berapa peraturan menteri, berapa peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang, itu sudah ada rencananya gitu kan. Itu ada di Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Nah, tools apa yang bisa kita gunakan, gitu kan? Itu ada yang disebut RIA, Regulatory Impact Analysis. Nah, penggunaan RIA ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Kalau di tempat lain, di Indonesia pun sudah ada pemerintah daerah yang mengaplikasikan itu, tapi dalam lingkup yang lebih masif itu belum digunakan. Tujuan menggunakan tools ini, kita bisa melihat ketika pemerintah akan membuat suatu kebijakan dan mengimplementasikannya, itu harus ada analisisnya. Apakah untuk melaksanakan kebijakan itu, pemerintah perlu membuat aturan baru, perlu merevisi aturan yang sudah ada, atau hanya aturan yang sudah ada tapi cara implementasinya yang Nah, itu yang menjadi fokus dalam tools itu, sehingga benar-benar matang ketika regulasi itu akan dikeluarkan, diterbitkan, itu sudah melalui proses analisis itu, termasuk biayanya. Ada CBA, cost benefit analysis gitu kan. Mana yang benefitnya paling banyak dengan costnya, itu yang akan diterbitkan atau direvisi, atau kita hanya masalah komunikasinya saja gitu. Nah, kembali ini biaya regulasi. Iya, menarik Pak, biaya ini. Bagaimana Pak? Karena selama ini kalau kita perhatikan di pemerintah itu selalu ada alokasi anggaran untuk pembuatan regulasi, Pak. Betul sekali. Nah, biaya regulasi itu secara umum terbagi 3.
Yang pertama, biaya pada saat pembentukannya, penyusunannya, perencanaannya, biaya untuk administrasinya, operasionalisasi aturan itu. Kemudian yang ketiga, biaya kepatuhannya, implementasinya. Penegakannya. Ya. Nah, dari sisi pemerintah sebagai si produsen regulasi ya, produsen regulasi, itu biaya produksinya itu apa? Ya, mostly biaya produksi sebuah regulasi itu terdiri dari biaya rapat, perjalanan dinas, Wah, itu ya kan, studi banding, Pasti. engineering dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa kita hindari selama kita masih memakai pendekatan input dalam membentuk suatu produk, ya kan. Jadi belum ada standarnya bahwa ketika kita membuat suatu peraturan kita tuh butuh rapat berapa kali, betul. considering berapa kali, apakah memang butuh perjalanan dinas, apakah memang butuh benchmarking. Mungkin di suatu regulasi yang sifatnya complicated itu bisa terjadi banyak sekali gitu kan, sehingga kita harus menyerap, mengakomodir semua kepentingan stakeholder. Tapi di peraturan-peraturan yang sifatnya seperti peraturan menteri atau apa, mungkin hal tersebut bisa. Nah, ini yang menjadi tugas analis anggaran untuk melihat, untuk menentukan opsi-opsi yang paling efisien ketika kita mau menyusun biaya sebuah regulasi. Yang kedua, biaya administrasi. Coba perhatikan, ketika ada suatu aturan dibuat, itu ada amanah yang mengamanatkan pembentukan tim, pembentukan unit baru, lembaga baru gitu kan. Terus pelaksanaan program tertentu. Betul. Atau penggunaan suatu aplikasi atau suatu perangkat yang tertentu, baru. Nah, ini biaya administrasi yang melekat terus selama regulasi itu masih hidup, ya kan? Ketika itu masih ada dan tidak kita cermati atau tidak kita teliti pada saat kita membuat regulasi, itu akan membebani APBN. Betul. Tak lama itu masih hidup aturan. Kemudian ada biaya compliance, biaya kepatuhan. Nah, ini yang menyebabkan tadi di awal disebutkan bahwa banyak investor mundur. Karena mereka harus melihat, oh mereka harus memenuhi ini, harus membayar ini, ya kan? Ada beban kepada masyarakat, ada beban mereka harus menyiapkan juga sistem yang sama, interface gitu kan, antar muka, antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Nah, ini yang tiga biaya ini yang sebenarnya yang harus dicermati pada saat kita memutuskan untuk membuat sebuah regulasi yang baru. Nah, Omnibus Law itu bagus ketika semua peraturan itu diteliti gitu kan, mana yang redundant, mana yang duplikasi, itu dipotong semua. Betul, Pak. Pemotongan regulasi otomatis menghilangkan biaya-biaya tadi. Baru, iya. Terutama biaya administrasi dan biaya kepatuhannya. Kalau biaya penyusunannya kan udah terjadi gitu ya. Nah, ke depan yang sangat krusial adalah bagaimana kita menetapkan suatu standar yang sama untuk satu peraturan. Terutama untuk pembuatan ya, Pak? Untuk penyusunannya. Jadi ketika kita membuat suatu peraturan menteri, itu kan bisa. Karena berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2012 atau Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Undang-Undang 12. Undang-Undang 12. Itu kan standar. Sebuah regulasi mengikuti tahapan-tahapan yang sudah standar. Ya. Dari mulai perencanaan, pembahasan, pembentukan, sampai penetapan gitu kan. Nah, karena tahapan pembuatannya sudah bisa distandarkan, seharusnya biayanya pun bisa distandarkan, ya kan? Tinggal bagaimana kita membuat ruang lingkup, membuat clustering mana aturan-aturan yang satu kelompok sehingga standar biayanya bisa ditetapkan pada saat menghitung alokasi anggaran bisa lebih hemat, lebih efisien. Gitu Mas Adi. Betul. Jadi ke depan itu nanti bentuknya seperti apa Pak? Apa bentuk standar biaya keluaran atau seperti apa nanti Pak untuk? Ya, dalam bayangan saya ada satu standar biaya keluaran umum untuk peraturan. Seperti kita membuat SBK untuk LHP ya. Betul. LHP, audit dan sebagainya. Ya, saya kira kita harus mulai ke arah sana Mas Adi. Artinya di bidang tugas saya selaku analis anggaran standar biaya, Mas Adi di Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran itu harus bersinergi. Betul Pak, karena kami menghadapi KL ini macam-macam nih. Jadi semua KL itu kan punya regulasi masing-masing gitu. Jadi semua mengajukan regulasi masing-masing dan kalau saya lihat itu
apa namanya, berbeda-beda gitu. Ada yang untuk membuat satu misalnya perpres itu ada yang misalnya pembuatannya harus rapat 10 kali, tapi ada juga yang 20 Iya, kali. betul. Itu yang selama ini terjadi, Pak. Nah, itu yang akan coba kita standarkan. Dan ini juga menjadi tugas teman-teman analis anggaran di KL, gitu kan? Karena usulan-usulan itu kan datang dari teman-teman di KL juga, gitu kan? Betul, betul, Pak. Nah, ketika di KL sudah ada analis anggarannya, itu teman-teman bisa berkontribusi, gitu kan, untuk membuat suatu efisiensi belanja. Misalnya pada saat ada RKKN-nya membuat peraturan, mereka bisa melakukan opsi karena standar biaya itu bukan shopping list, ya kan? Bukan suatu daftar belanja yang bisa diambil. Enggak, itu merupakan satu pilihan, opsi gitu kan. Sehingga kita bisa memainkan mana opsi yang lebih efisien buat negara, ya. Betul, Pak. Nah, pemahaman ini yang harus tetap kita bangun, kita sosialisasikan ke kementerian lembaga, teman-teman di standar biaya maupun teman-teman di ABIN, di DJA, itu semua memberikan pemahaman. Karena kalau pemahamannya sudah sama, gitu kan, ya otomatis akan lebih gampang lah kita laksanakannya. Baik, Pak Indra. Terima kasih. Jadi tentunya ke depan kita akan bersinergi ya tentunya antara DJA dengan KL, terutama mengoptimalkan teman-teman analis anggaran di KL untuk bisa mengevaluasi bagaimana pembuatan biaya pembuatan regulasi di sana, dan tentunya itu pasti akan berefek ke angka kredit juga, Pak Indra ya, dengan kreativitas para teman-teman di analis anggaran di KL ya. Angka kredit harga mati lah teman-teman. Wah, sepakat. Oke. Baik, Pak Indra, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sama-sama, Mas Adi. Semoga nanti ke depan kita bisa terus melakukan perbaikan terhadap regulasi, dan kita untuk pertemuan selanjutnya kita bahas topik-topik menarik yang lainnya. Siap, amin. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Jangan kita lupa jumpa lagi. View, like, and subscribe. Sepakat. Ya. Jangan lupa view, like, subscribe YouTube Analis Anggaran Indonesia dan media sosialnya. Ada IG, ada Twitter, ada Facebook. Silakan kunjungi untuk informasi-informasi terbaru mengenai analis anggaran. Siap. Terima kasih. Salam Analis Anggaran Indonesia.